Masya Allahnya ya Islam itu menurut saya gak sulit ya, malah memudahkan betul. Malah mudah sebenarnya kalau kita tahu gitu ya. Kenapa mudah? Karena semuanya itu ada tuntunannya gitu. Kasih taufik hidayah, justru yang saya harus perjuangkan sholatnya gitu. Mau dibunuh lagi saat sholat, ya alhamdulillah wafat dalam keadaan muslim gitu. Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah sahadat," katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Iya dok, aku lihat di YouTube juga nih, katanya sebelum dokter masuk Islam itu sempat ada masalah sama suami ya dok ya, yang sebelumnya. Dan segitunya perjuangan dokter untuk melawan keluarga, itu boleh diceritain gak sama jamaah dok? Iya, jadi posisinya waktu itu kalau dilihat dari luar, kesannya saya tuh kayak sudah merancangkan ini dari lama dengan sempurna. Padahal sejujurnya itu saya gelap, nggak tahu apa yang harus saya lakukan next stepnya. Waktu sejak saya bersyahadat, yang saya tahu cuma saya kena kewajiban sholat, itu doang yang saya tahu gitu. Saya harus jaga sholat saya, yang saya tahu ayat jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu. Alhamdulillahnya itu kok ya, saya nggak mikirnya aku masih mu'alaf, nggak apa-apa ya Allah kalau sholatnya bolong-bolong gitu kan masih belajar, bisa aja saya ngomong begitu ya. Tapi kok ya Allah waktu itu kasih taufik hidayah, justru yang saya harus perjuangkan sholatnya gitu. Mau dibunuh lagi saat sholat, ya alhamdulillah wafat dalam keadaan muslim gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya lebih ke apa ya, samina wa atona mungkin ya, kan belajarnya sedikit-sedikit ya, baru tahu apa saya lakukan. Saya tahu udah harus pakai kerudung, tapi saya masih ngumpet-ngumpet, nggak mungkin langsung pakai kerudung. Yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Saya ganti seragam kantor tuh, biasanya saya lengan 3/4, rok 3/4 gitu ya. Itu saya ganti gamis Bu. Saya PNS di Wali Kota Jakarta Barat waktu saat itu. Itu saya ganti gamis, pakai kaos kaki. Di saat mungkin teman saya muslim juga nggak semuanya pakai kaos kaki gitu ya. Tapi ya saya waktunya tadinya saya nggak tahu, cuma saya pernah nanya, kenapa pada pakai kaos kaki sih, kan nggak dingin, saya pernah nanya gitu. Terus kaki itu juga aurat kata gitu. Oh gitu, sejak itu saya pakai kaos kaki tambah gamis yang belum kerudungnya. Saya pikir nanti waktunya Allah kasih kesempatan saya pakai kerudung, tinggal pakai kerudung gitu. Jadi waktu itu belajarnya lebih ke sedikit-sedikit, termasuk juga tadi ketika menghadapi keluarga, saya sempat berdoa sama Allah, ya Allah jangan saya ketahuan dulu ya, sampai saya bisa selesai baca terjemahannya Al-Quran. Saya masih buta huruf Arab saat itu gitu, jadinya saya pikir saya khawatir kalau saya disidang, emang kamu sudah pernah baca seluruh isi Al-Quran bisa? Saya bilang belum gitu kan, kayaknya di mana ya gitu ya, kita ikut sekedar ikut gitu, bukan karena kita memang tahu ini yang benar gitu. Saya nggak mau jadi menjelekkan Islam, saya pikir itu kalau saya salah menjawab atau apa gitu. Jadi waktu itu saya berdoa demikian dan Allah kabulkan gitu. Nggak lama 2 hari sejak saya khatam yang terjemahan Al-Quran itu, lagi bulan Ramadan minggu ketiga di tahun 2020 itu saya ketahuan gitu. Dan di situ saya pasrah sih, lebih ke kalau tadi Isya yang lawan, malah nggak ngelawan, malah diem aja, nggak keluar sepatah kata pun. Jadi mau waktu sempat dipukul dan sebagainya ya, di tembok, diseret dan segalanya, itu nggak keluar apapun dari mulut saya. Saya cuma zikir aja di dalam hati gitu. Kalau dikeluarin kan nanti malah ngajak ribut ya. Jadi saya cuma tahu waktu itu zikir cuma 3, astagfirullahaladzim, doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim. Udah itu aja saya ulangi
diajak ngomong apa, ditanya apa, saya zikir aja. Ditawarin minum lagi bulan Ramadan kan, saya pikir saya udah nggak jadi sholat tahajud, nggak jadi sholat subuh, nggak jadi sahur, masa batal puasa juga. Minum cuma saya tempelin ke bibir, nggak saya minum gitu. Saya tahu pertolongan saya cuma dari Allah ya. Jadi saya saat itu cuma berusaha taat aja. Saya tahu kalau saya pilih Allah, kalau saya kehilangan apapun, Allah sanggup balikin. Kalaupun Allah nggak balikin, juga yang aku dapat itu udah lebih besar dari apapun gitu kan. Jadi saat itu mantap aja gitu. Di depan ditanya, teman-teman bilang, kita senang Allahu Akbar pada takbir kalau tahu saya syahadat itu mereka. Tapi saya dikatain, tapi lu mikir gak sih katanya gitu, anak-anak gimana gitu ya. Cuma saya bilang nggak tahu, gelap, nanti kerjaan gimana, gelap, nggak tahu. Saya ditanyain gitu, saya selalu bilang nggak tahu. Yang saya tahu, saya cuma prasangka baik aja sama Allah gitu ya. Husnuzon billah ya. Jadi Allah kan melakukan sesuai prasangka hambanya. Saya pikir Allah yang paling tahu gitu. Dapat Quran surat Sabah ayat 37 itu bilang, dan bukanlah hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan engkau kepada kami, tapi orang-orang yang beriman, yang melakukan kebajikan, yang akan aman sentosa, ini akan mendapat balasan berlipat ganda di dalam dan akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yaitu dalam surga. Jadi waktu itu pegangannya itu aja Bu. Ya udah, kita ibu-ibu paling berat kan anak ya Bu ya. Kalau tahu harus berpisah sama suami, pasti oke, suami gitu. Tapi anak gitu kan kita agak lebih berat lagi gitu kan. Tapi di situ masya Allah gitu ya, Allah kasih kekuatan seperti itu. Dan memang betul, Allah kan gak akan membebani melebihi kesanggupan kita ya. Saya gaya banget kan Bu ngomongnya, gak apa-apa aku sebatang kara gitu kan. Tapi Allah yang tahu, ini gak kuat ini kalau gak sama anaknya. Mungkin ya, karena kenapa? Sampai detik ini gitu ya, sampai saat ini gitu ya, gak ada sedetik pun saya dipisahkan dari anak-anak. Dari kejadian waktu itu sampai hari ini anak saya akhirnya ikut bersyahadat 27 Maret kemarin. Itu 3 tahun kemudian setelah saya bersyahadat, itu itu Allah yang paling tahu gitu ya. Saya baru menyadari situ kenapa Allah nggak bisa kalah sama anak-anak ya, mungkin karena saya mungkin nggak sanggup gitu. Jadi nggak akan ketukar ya Bu ya, ujian setiap kita gitu nggak akan ketukar. Saya disuruh dapat ujian Bu Anafi mungkin nggak kuat gitu atau sebaliknya. Dan seperti itu sih yang kemarin menguatkan saya. Di situ apa-apa saya kembalikan ke ayat Al-Quran, surat cintanya Allah ya. Kita nggak bisa dengar suara Allah audible gitu ya. Ya kita bisa baca Al-Quran yang kita yakini kebenarannya, yang kita yakini dijaga keasliannya gitu, dijaga dari perubahan sama Allah. Baik, Masya Allah, terharu sekali. Alhamdulillah, berarti anak-anak dokter sekarang sudah memeluk Islam semuanya. Masya Allah. Boleh tahu usia berapa Dok anaknya? Usia anak saya sekarang yang itu yang pertama dari saya itu 11, 9, 5 gitu ya. Masya Allah, anak-anak seumur itu sudah bersyahadat ya. Saya nggak paksa kemarin itu gitu kan. Kalau sebenarnya bisa aja ya langsung di 2020 gitu, ayo ikut mami gitu kan. Tapi saya pikir kalau hanya berdasarkan karena disuruh saya, mereka bukan menemukan sendiri, khawatir akarnya kurang kuat gitu. Jadi selama 3 tahun itu saya ya hanya berdoa, hanya memberi contoh, hanya mempersiapkan diri dengan ilmu tuh sebenarnya bukan apa-apa. Untuk suatu saat kalau mereka tanya, saya bisa jawab dengan benar, gitu aja sih waktu awal itu. Dan alhamdulillah saya pikir masih lama, nunggu mereka mungkin udah besar gitu ya, karena banyak kisahnya seperti itu kan. Tapi ternyata Allah segerakan, mungkin yang karena sesuatu yang baik ya, jadi sama Allah dimudahkan, disegerakan, alhamdulillah. Baik, dokter. Kan selama ini dokter sudah merasakan menjadi wanita yang non muslim. Sekarang alhamdulillah masya Allah cantik dengan himar syar'i, dengan gamisnya. Ya dokter, boleh nggak ceritain sama kita apa sih bedanya hidup saat itu menjadi non muslim dan sekarang dokter sudah menjadi seorang muslimah yang insya Allah taat? Insya Allah masih berusaha juga. Nah, yang terasa perbedaannya itu ya apa ya? Dulu itu kan kita perempuan itu justru kayak nalurnya tuh pengen jadi pusat perhatian gitu ya, berhias dan sebagainya. Tujuannya apa ya? Supaya kita terlihat gitu kan. Dan masya Allah Islam justru mengajarkan justru kita supaya
makin tidak terlihat itu ya, gitu yang saya rasakan. Dan alhamdulillahnya saya nggak tahu ya, itu mungkin fitrah kita manusia ya. Orang bilang emang nggak susah gitu ya ikut Islam gitu, banyak banget larangannya, apalagi perempuan gitu ya, nggak boleh apa itu extension mata, nggak boleh pakai kutek kan, kalau di apa nggak haid ya orang karena pengen ya udah pas haid pada pakai gitu ya. Alhamdulillahnya Bu, saya nggak tahu kenapa dari dulu tuh emang adik-adik tuh bisa apa Bu, kalau dugem tuh minum alkohol gitu, terus bilang wine itu ada yang manis dan sebagainya, di lidah saya tuh pahit gitu. Makan batu itu juga istilahnya kalau nggak ada pilihan lain, diundang kemana terpaksa makan, tapi kalau di rumah atau suruh milih tuh nggak pernah makan. Jadi kayak dimudahkan sama Allah seperti itu. Terus ya mungkin ya udah tadi gitu ya, nggak suka emang, nggak suka ini pakai kutek gitu, terus itu gitu kayak berat gitu. kayak udah begitu kali ya gitu, sampai baru mikir oh ini kali ya gitu. Jadinya yang dirasakan itu satu gitu, kok kayak kita malah kalau bisa makin gak kelihatan gitu. Terus kerasanya lebih mudah Bu. Kalau orang adik saya suka ngomong, Bu ada yang lebih mudah, kenapa lu pilih yang susah sih gitu ya. Mau doa aja kan harus wudu dulu ya, harus bersih dulu gitu kan. Kalau di jalan gimana gini dan sebagainya. Masya Allahnya ya Islam itu menurut saya gak sulit ya, malah memudahkan, betul Bu. Malah mudah sebenarnya kalau kita tahu gitu ya. Kenapa mudah? Karena semuanya itu ada tuntunannya gitu. Detail sekali yang saya perhatikan gitu ya. Dulu ya sama berdoa juga baca kitab. Saya tuh malah dulu ada moto hidup saya dulu tuh no Bible no breakfast dulu Bu. Masih dari kecil belum baca Alkitab nggak boleh makan sama mama saya gitu. Jadi ya kondisi sekarang itu apa, kalau tempatnya manusia itu kan tempatnya lalai dan lupa ya. Islam coba kurang apa, azan 5 kali pun dipanggil kita ya kan, itu kenapa? Karena kita suka lupa ya kan. Kalau yang sebelumnya misalnya saya bisa doa kapan aja, tapi kalau yang ingat, kalau yang nggak ingat ya bablas gitu ya. Alhamdulillah di Islam azan, ada lagi sibuk-sibuk kerja, Masya Allah kita dipanggil azan, kita tinggalin dulu kerjaan, karena hidupnya ini cuma dari waktu sholat ke waktu sholat. Yang sudah ke tanah suci ya Masya Allah ya pengen banget hidupnya kayak gitu aja gitu ya. Kayak orang buru-buru itu cuma sholat, nanti kalau udah nggak ada sholat kembali ke aktivitas masing-masing. Kalau nggak ada ngapa-ngapain baca Quran udah gitu lagi ya, terus sholat lagi gitu ya, kayak orang berbondong-bondong dan nggak ada yang bergerak waktu saat habis azan itu ya sholat dulu gitu. Pengen banget gitu ya di sini juga bisa suasananya seperti itu ya, umat Islam terbesar di sini gitu. Sedih kalau misalnya pas azan tuh justru kita masih ngapa-ngapain, masih ada yang bergerak gitu ya. Justru pengen banget di situ. Nah, terus antara lain itu, jadi mindset sih ya, mindset dari tadi hidup itu lebih teratur, lebih disiplin gitu. Karena tadi saya dulu bingung Bu, kalau janjian sama teman yang Muslim pasti bilang ini, jam berapa ketemuannya? Pada asar ya. Pada asar itu jam berapa? Sebut jam berapa? Gitu saya pikir gitu dulu ya. Tapi ternyata itu menandakan bahwa sebenarnya nggak ada aktivitas lebih penting daripada kita sudah menunaikan sholat dulu gitu ya. Sering pada asar, pada maghrib, jam berapa saya bingung gitu ya. Dan itu ternyata itu saya rasakan sekarang ya gitu. Kalau kita mau pergi sama anak-anak, kalau belum, mau berenang tapi belum sholat zuhur, asar gitu gimana? Nyari kolam renang yang bisa ada musolanya, ya nggak Bu? Karena yang dipikir itu mau makan ada musolanya nggak ya di sana, ya gitu ya. Jadi itu sih yang terasa antara lain gitu, termasuk ya tadi kenapa dimudahkan. Kalau kita tadi mencintai Rasulullah, kita mau menghidupkan sunnah Rasulullah, pilihannya di kita sih. Kita misalnya mau minum berdiri, mau duduk, gak ada yang marahin juga sih gitu kan. Walaupun secara medis Bu sudah dibuktikan juga memang yang lebih sehat kalau minum sambil duduk gitu ya. Nah tapi kalau kita, itu hal kecil gitu ya, kayaknya kita sekedar mau duduk. Tapi kalau kita melakukannya karena kita mau mencontoh meneladi Rasulullah gitu ya, Insya Allah gitu ya, kita dapat pahalanya, dapat syafaatnya gitu ya. Bonusnya lagi
kesehatan gitu. Jadi banyak banget di Islam tuh cara kita untuk mengumpulkan pahala, untuk mencari syafaatnya Rasulullah gitu. Kita dikasih jalan banyak untuk menggugurkan dosa-dosa kita gitu ya. Terus tadi sedetail itu sampai saya berpikir kayak anak-anak, kalau anak-anak kita dikasih kisi-kisi, Bu, besok mau ulangan, gurunya udah ngasih kisi-kisi, belajar ya halaman sekian sampai sekian, terus dikasih bahkan latihan soalnya, paling nanti pas lagi ujian angkanya beda dikit gitu ya. Itu kan kita yakin gitu anak kita 90% mana bakal nilainya bagus gitu ya. Nah, saya melihat seperti itu. Ketika Islam itu memberikan detail semua dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya ini kalau kayak gini gimana gitu ya, kita harus apa, kalau telat datang sholat urutannya gimana gitu ya. Kalau misalnya tadi ada memilih antara mau ke majelis taklim atau belum nyiapin masakan suami, prioritasnya yang mana? Semua mau tentang pola pengasuhan anak, carinya semua di dalam Islam gitu ya. Mau bermuamalah, mau bisnis, mau waris-waris ya, sampai semua itu Masya Allah ya. Lengkap banget dari lahir sampai kita meninggal lagi. Mau cari apa sih? Ada semua dalam Islam. Gak usah nyari hukum-hukum lain, gak usah nyari psikologi dari luar negeri yang kita belum tahu itu ajaran Islam atau bukan. Kembali lagi aja ke Al-Quran, ke hadis, itu yang udah pasti benar gitu. Jadi saya ngerasanya Islam tuh gak sulit, justru Islam mudah, ada kisi-kisinya semuanya gitu ya. Tinggal nanya, kalau kita belum tahu bukan karena di Islam gak ada, karena kita yang belum tahu gitu kan. Kita perlu bertanya kepada yang lebih tahu gitu. Kenapa Islam tuh agama ilmu, selalu mewajibkan bahkan gitu ya untuk setiap muslim itu untuk menuntut ilmu. Sampai dibilang barang siapa yang menyusuri jalan menuntut ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Iya, Masya Allah. Masya Allah, dokter. Baik. Terus dok, sekarang kan dokter sudah menikah lagi dengan suami yang alhamdulillah muslim, betul ya?